Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tugas akhir mikrobiologi lingkungan yang akan menjelaskan tentang penggunaan instalasi pengolahan air limbah B3 atau IPAL dengan sistem Advanced Oxidation Process atau AOP di laboratorium kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siva Indriantoro Harjo dengan NIM 2208106052. Perkenalkan, nama saya Queen Adina Urmila Ahmad, NIM 2208106033. Saya Guntur Boy Wicaksono dengan NIM 2208106042. Laboratorium ialah sebuah ruangan tertutup yang dimana dilakukannya sebuah percobaan penelitian. Dalam pengertian lain, laboratorium merupakan tempat untuk sekelompok orang melakukan kegiatan berupa riset sebagai pendekatan dalam bidang teori dan praktik. Selain itu, laboratorium juga memiliki beberapa fungsi yang diantaranya sebagai berikut. 1. Sebagai media penyimbang antara bidang teori dan praktik. 2. Mengasah keterampilan di bidang penelitian. 3. Memberi suatu rasa keberanian untuk melakukan penelitian. 4. Membina rasa keingetahuan, rasa percaya diri bagi peneliti. 5. Laboratorium sebagai sumber dan sarana pembelajaran. Laboratorium itu merupakan tempat untuk kegiatan penelitian. Nah, laboratorium di dalamnya terdapat bahan-bahan kimia yang dipakai untuk penelitian. Nah, umumnya itu bersifat asam basa, organik dan anorganik. Menurut PP nomor 22 tahun 2021, limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun ialah limbah yang secara langsung ataupun tak langsung dapat merusak lingkungan dan membahayakan keberlangsungan dan kesehatan makhluk hidup. Menurut PP nomor 22 tahun 2021, untuk pengolahan limbah B3 itu dapat meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemanfaatan. Limbah B3 sendiri menurut PP nomor 22 tahun 2021 dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu limbah B3 dengan mudah menyala, limbah B3 mudah meledak, limbah B3 reaktif, limbah B3 infeksius, limbah B3 korosif, dan limbah B3 beracun. Efek dari limbah B3 sendiri pun seperti iritasi hingga kematian. Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang merupakan perguruan tinggi Islam negeri yang berada di kota Semarang. UIN Wali Songo sendiri memiliki 3 kampus yang letaknya berbeda-beda dengan jarak kampus ke kampus relatif dekat dan memiliki 8 fakultas dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Nah, Fakultas Sains dan Teknologi memiliki 2 laboratorium yang letaknya berbeda. Laboratorium Kampus 2 terletak di gedung FST Kampus 2, yaitu bangunan yang lama, sedangkan laboratorium FST di Kampus 3 merupakan bangunan yang baru. Nah, masing-masing laboratorium itu memiliki instalasi pengolahan air limbah. Instalasi pengolahan air limbah merupakan suatu bangunan yang dibangun untuk mengolah limbah cair ataupun juga limbah B3, sehingga nantinya limbah tersebut dapat dibuang atau dilepas ke lingkungan dengan aman tanpa mengganggu kesehatan makhluk hidup lainnya. Nah, pada kedua laboratorium itu memiliki sistem atau metode yang berbeda, di mana di kampus 2 tersendiri itu memiliki sistem bioremediasi dengan fokus fitoremediasi, sedangkan di kampus 3 sendiri itu memiliki sistem atau metode yaitu Advanced Oxidation Process. Kami memiliki narasumber yaitu Bu Anita untuk diwawancarai, dan berikut hasil wawancara kami. Kami sudah bersama Bu Anita. Kami ingin melakukan wawancara terkait IPAL di lab kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Baik, mungkin kami bisa mulai wawancara sesi pertanyaan. Apakah di UIN Wali Songo memiliki IPAL selain di lab FST kampus 2 dan 3? Untuk IPA itu kan instalasi pengolahan air limbah ya. Itu memang untuk laboratorium juga sendiri. Jadi di lab kampus 3 ada sendiri, di lab kampus 1 juga ada sendiri.
Kemudian untuk limbah-limbah dari tambang baru itu juga sudah ada instalasi sendiri yang terpisah dari IPAL ini. Jadi sudah ada pengolahannya sendiri. Biasanya kan kalau limbah kamar mandi itu kan deterjen, sabun itu ya biasanya kan mengapa sistem atau metode IPAL pada laboratorium kampus 2 dan 3 berbeda? Apa alasan yang mendasari? Untuk yang kampus 2 itu fitoremediasi ya, jadi menggunakan tanaman-tanaman yang memang biasanya untuk mengabsorpsi limbah. Kemudian kalau yang di kampus 3 itu menggunakan AOP, Advanced Oxidation Process. Mengapa berbeda? Nah itu sebenarnya sih kalau karakteristik limbah itu sama sebenarnya, cuman memang proyeknya itu memang kalau yang di kampus dulu memang kemajuannya itu menggunakan fitoremediasi. Kalau yang di kampus 3 itu menggunakan AOP tadi. Tapi insya Allah sih kedua sistem tadi sudah cukup memadai untuk menangani atau mengolahan limbah. Selain limbah B3 dari praktikum mahasiswa, adakah limbah lain yang diolah? Limbah lain Limbah dari selain melakukan praktikum kalau limbah dari luar pencemaran dari kamu sendiri atau dari sekitar gitu. Untuk ini ya, limbah itu limbah laboratorium sebenarnya ada dua kelompok besar. Jadi limbah cair dan limbah padat. Kalau limbah cair itu yang langsung dibuang ke wastafel ya, semua bak cuci atau wastafel di laboratorium baik kampus 2 maupun kampus 3 itu sudah langsung terkoneksi ke IPAL masing-masing dan di IPAL langsung diolah. Kemudian untuk limbah padat itu memang kita belum punya instalasi yang bisa untuk mengolah limbah padat. Jadi memang kita kedepannya ya kita akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengolahan limbah padat tersebut. Misalnya limbah padat itu kalau di biologi itu kan biasanya ada kapas yang terkena darah atau kalsa yang sudah terkena darah itu kan memang sebaiknya tidak dibuang langsung ke lingkungan ya, jadi harus ditampung dulu nanti diolahkan ke pihak ketiga. Selanjutnya, bagaimana kinerja dari IPAL itu tersendiri? Apakah pernah ada suatu hambatan? IPA yang di kampus 3 ya, yang dengan AOP itu nanti mungkin bisa ditengok ya instalasinya seperti apa. Jadi ada beberapa tahap yang dilalui. Pertama itu ketika dari bak cuci itu langsung ditampung dulu. Jadi ada bak penampungan pertama, kemudian ada bak penampungan kedua, kemudian nanti baru dipompa begitu naik ke bak berikutnya. Nanti ada sistem koagulasi, flokulasi gitu. Kemudian nanti terakhir itu ada proses menggunakan ozon gitu ya. Jadi ozonisasi itu bisa, makanya efektif, AOP itu efektif di samping untuk pengolahan limbah logam berat, itu juga bisa untuk yang infeksius. Misalnya dari biologi kan biasanya ada limbah-limbah infeksius ya, nah itu bisa ditangani tadi menggunakan ozon tadi. Untuk kendala, waktu itu pernah pompanya mati. Jadi ketika biasanya di bak penampungan pertama kan ada pompa nih, di ketinggian level tertentu dia akan dipompa masuk ke bak berikutnya. Itu waktu itu pernah pompanya mati. Kendala yang pernah dialami. Selanjutnya, setelah diolah, apakah ada indikator baik menggunakan bioindikator ataupun menggunakan indikator yang lain untuk mengetahui aman atau tidaknya limbah untuk dialirkan ke lingkungan? Ketika dulu instalasi pertama kali, ketika instalasi IPAL-nya pertama kali itu kan sebelumnya kita sudah ditanya ya karakteristik limbahnya itu apa saja gitu. Kemudian di IPAL itu kan juga ketika proses koagulasi dan flokulasi kan ada penambahan bahan kimia, itu sudah disesuaikan dengan karakteristik limbah yang kita hasilkan. Kemudian saat itu setelah melalui proses pengolahan di IPAL sebelum dibuang sudah melalui tes laboratorium juga. Jadi insya Allah sudah memenuhi ambang batas yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan.
selalu berhubungan dengan teknisi ya, ketika ada kendala ataupun apa-apa yang harus kita lakukan selalu komunikasi dengan teknisi. Sudah teknisi yang dari Februari tahunnya. Baik Bu, sekian dari wawancara hari ini. Saya terima kasih sudah boleh wawancara sama Ibu kita. Saya perwakilan dari kelompok. Sekian, terima kasih. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat dan bisa disebarkan ke teman-teman yang lainnya.